Jadi ini pendahuluan ya untuk pemodelan stokastik. Nah, jadi di sini masih ingatkah kalian dengan rumus jarak tempuh suatu benda jika benda itu jatuh dalam keadaan diam, ya? Misalkan saya naik ke Burj Khalifa terus dijatuhin, gitu. Ya, jadi nggak dilempar ya, jadi di itu terus lepas saja gitu ya, jadi dalam keadaan diam gitu ya. Nah, terus dalam waktu T ya, maka rumusnya seperti ini ya. S sama dengan setengah G dikali T kuadrat ya. Ini pelajaran SMA kalau nggak salah kelas 10 gitu ya. Oke. Dan yang akan Anda fisika ya, pelajaran fisika gitu ya. Yang Anda tahu ya, pokoknya kalau misalkan nggak tahu ya waktu SMA apakah Anda ngerti gitu ya. Kok rumusnya kayak gini atau Anda hafalin aja gitu. Nggak nanya ini kalau misalkan Pak itu kok rumus jarak lintasannya itu S sama dengan setengah GT kuadrat, boleh nggak saya S sama dengan seperempat GT kuadrat gitu. Nah, ya. Nah, jadi ya ini karena rumus ini ya hasil saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Benar. Dan saya juga nggak tahu kenapa masa itu nggak jadi apa? Nggak jadi perhitungan di sini gitu ya. Toh kalau misalkan saya yang nggak tahu mungkin udah dibuktikan ya ketika ketika melempar bola dari karet dengan bola dari besi ya tetap aja sama jauh lintasannya setelah beberapa detik, nggak tahu ya. Oke, nah jadi untuk hal ini ya saya juga nggak tahu yang pasti orang fisika dapatkan ini gitu ya. Nah, dengan G itu adalah gravitasi ya. Gravitasi itu udah fix ya, nilainya segini, tidak acak ya. Oke, selama kita hidup di bumi atau selama kita melepas benda itu di bumi, G-nya itu adalah 9,81 ya. Walaupun ada perbedaan ketika melepas di lepas pantai dan ketika di melepas di Gunung Everest tapi tidak signifikan gitu ya perbedaannya ya. Masih dikit-dikit seperti ini. Nah, jadi si G itu sudah fix adalah 9,81. Sehingga apapun yang kita jatuhkan gitu ya, kita bisa tahu bahwa setelah 1 detik dia itu akan berada pada jarak tempuhnya atau jarak lintasannya adalah 9,81/2 ya. Atau setelah 2 detik mau itu kapal tanker kayak mau apa kayak, mau itu bola tenis kayak atau bola golf kayak gitu ya. Nah, jadi setelah 2 detik dia itu akan menempuh lintasan sepanjang 9,81 meter seperti itu ya. Nah, jadi di sini 2 detik bukan 2 detik, kalau 2 detik dikuadratkan jadi 4 4/2 jadi 2 kali 9,81 meter kalau 2 detik ya, 2 kali 9,81 meter ya. Nah, berapapun ya si Anda bisa hitung dengan mudah karena G-nya itu udah fix ya kan, karena G-nya itu adalah 9,81 ya. Nah, karena G-nya fix dan pembobotnya, ini pembobotnya setengah ini, ya, pembobotnya sudah tidak bisa kita ganti-ganti juga, ya, harus setengah. Maka rumus ini, ya, atau persamaan ini kita sebut dengan persamaan deterministik atau model deterministik. Kenapa model deterministik? Karena pembobotnya udah fix dan G-nya udah fix. Ya. Nah, lain lagi kalau misalkan di sini saya tulis S, S-nya yang lain ya, bukan lintasan misalkan ya, atau jangan S lah. Saya tulis misalkan W, itu sama dengan W juga nanti jadi weighted lah, Y ya. Y ya, misalkan saya tulis Y sama dengan di sini pembobotnya
Pembobotnya bisa apa aja. Jadi saya nggak bisa tulis itu kan, ya. Saya nggak boleh tulis angka kan. Saya tulis aja alfa gitu, ya. Nah terus ini G-nya di sini saya tulis X adalah suatu variabel acak, ya kan? Dengan untuk T tertentu, biasanya kali T atau di sini kita tuliskannya untuk T tertentu, ya, variabel acak untuk X T tertentu. Nah, kalau seperti ini, yang pertama X-nya itu adalah variabel acak. Bisa berapa aja kan kalau variabel acak? Nggak harus 9,81, ya kan? Dan pembobotnya kita bisa berapa aja juga, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai Y. Nah, kalau model seperti ini kita sebut dengan model stokastik. Jadi model stokastik itu intinya adalah bobotnya bisa berapa aja, ya. Dan sorry, yang hal pertama itu adalah X-nya bisa berapa aja, ya. Dan pembobotnya, impact-nya pembobotnya pun bisa berapa aja. Seperti itu, ya. Nah, ya, jadi salah satu model regresi itu kita sebut juga dengan model stokastik juga, ya. Nah, tapi kita itu adalah bagian dari model stokastik, tapi tidak populer disebut dengan model stokastik, ya. Kalau regresi ya model regresi, gitu ya. Kalau misalkan time series ya model time series, ya. Nah, kalau stokastik pasti selalu terikat sama T, ya. Nah, selalu terikat sama T. Jadi beda antara model regresi sama model stokastik, ya. Kalau model regresi kan tidak terikat sama T tertentu, ya, pada keadaan tertentu. T itu representasi dari keadaan, ya, tidak terikat terhadap keadaan tertentu. Tapi Pak, kan kalau time series itu terikat terhadap T, terikat pada keadaan tertentu, tapi beda, ya. Kalau model stokastik tujuannya untuk memprediksi, ya. Kalau time series tujuannya untuk meramalkan atau forecasting. Beda, predik sama forecast beda, ya. Oke. Nah, jadi ya itulah yang disebut dengan model stokastik, ya. Kenapa sih namanya stokastik? Karena kata stokastik itu berasal dari kata Yunani yang berarti acak. Tadi X-nya itu kan variabel acak, ya. Kalau X-nya variabel acak, maka Y-nya pun pasti variabel acak, ya kan? Nah, jadi di sini dia itu variabelnya atau hasilnya akan acak, gitu ya, atau kebetulan, ya. Lawannya atau antonimnya adalah deterministik atau pasti, ya, seperti itu. Nah, deterministik ya ini model deterministik yang didapatkan suatu nilai lintasan yang pasti untuk T tertentu, gitu ya. Oke. Tapi kalau ini untuk T tertentu ya Y, karena X ya variabel acak, Y-nya juga bisa acak, gitu ya. Seperti itu ya. Oke, terus itu kenapa disebut dengan stokastik atau pemodelan stokastik, ya. Oke, beda dengan regresi. Ingat, regresi itu tidak bergantung terhadap keadaan atau tidak bergantung terhadap T, gitu ya. Kalau stokastik itu bergantung terhadap T, ya. Tapi lalu bedanya dengan time series, ya. Kalau time series fungsinya untuk apa? Forecasting atau peramalan. Kalau ini untuk prediksi, ya, seperti itu. Oke, model stokastik ini memprediksi, ya. Tadi kan untuk prediksi, ya. Memprediksi serangkaian hasil yang dibobot oleh kemungkinan atau peluang, ya. Jadi yang jadi pembobot itu adalah kemungkinan atau peluang, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari uh, berapa peluang keluar gambar kalau kita melantunkan koin sebanyak 3 kali atau sebanyak 4 kali, gitu ya. Nah, pembobot yang tadi yang di depannya yang setengah itu ya adalah peluang
keluar gambarnya itu, ya. Peluang keluar gambar kebetulan setengah juga, ya. Nah, tapi kalau misalkan case-nya adalah dadu misalkan, ya, berapa peluang mendapatkan angka 3? Jadi 1/6. Jadi pembobotnya nanti 1/6 dikali X untuk keadaan tertentu. Gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau itu jelas ya, dadu. Nah, jadi seperti halnya dadu, seperti halnya lantunan koin, ya, itu adalah prinsip penentuan nilai peluang yang hasilnya mungkin sama, ya, yang ini, ya. Jadi prinsip penentuan nilai peluang itu ada yang prinsipnya hasilnya mungkin sama, seperti halnya lantunan apa? Koin, ya, lantunan dadu gitu ya. Oke, atau hal-hal lainnya yang sama gitu ya. Oke, itu mah simple ya. Nah, tapi ada prinsip relatif prinsip frekuensi relatif jangka panjang. Nah, ini yang sering digunakan ya, berdasarkan frekuensi relatif jangka panjang. Oke. Nah, jadi frekuensi relatif itu ya, misalkan berapa peluang perempuan menyukai motor sport misal, ya. Ya, kita hitung frekuensi perempuan yang menyukai motor sport dibagi dengan frekuensi banyaknya perempuan, gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah prinsip frekuensi relatif. Nah, jangka panjang ini maksudnya apa, Pak? Tentu untuk N yang mendekati tak hingga. Ya, kalau misalkan saya survei peluang perempuan yang menyukai motor sport, tapi surveinya hanya di kelas ini, itu nggak akan representatif. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Nah, jadi ya harus sebanyak-banyaknya sampel yang kita punya, ya. Nah, nanti juga kita akan lihat ya dalam pertemuan dengan di pertemuan ini, ya, bagaimana kita bisa menghitung suatu peluang yang mana N-nya itu menuju tak hingga menggunakan limit, ya. Nah, jadi itu prinsip frekuensi relatif jangka panjang itu seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi itu peluang. Dan sebenarnya yang eh, kayak distribusi normal, peluang dari distribusi normal, peluang dari distribusi Weibull dan lain sebagainya, ya, itu juga prinsip frekuensi relatif jangka panjang juga, ya. Jadi yang sering kita gunakan adalah yang kedua, ya, yang kedua ini. Jadi distribusi peluang, distribusi peluang dari sampel gitu maksudnya, ya. Nah, itu prinsip frekuensi relatif jangka panjang juga. Oke, lalu ada yang ketiga, ini yang jarang digunakan, ya, prinsip pembuatan peluang atau probabilitas secara subjektif. Ini mah biasalah. Jadi ya mungkin untuk peluang seseorang korupsi itu adalah 0,5 misal. Ya, setiap orang itu mempunyai peluang korupsi sebenarnya 0,5, terus yang bilangnya adalah KPK misalkan, ketua KPK, ya. Padahal dia nggak ngitung gitu ya, tapi berdasarkan pengalaman dia, ya, kita menganggap karena dia itu sering berhadapan dengan hal seperti itu, ya, kita biasanya menyetujuinya gitu, ya. Kalau misalkan dia itu seorang nelayan gitu ya, yang sudah puluhan tahun gitu ya, mengarungi lautan, terus dia belum ayo kita apa kita naik perahu, terus saya bilang misalkan enggak, takut badai, peluang badai mah cuma 0,01% misalkan, seperti itu. Ya, kita kan cenderung percaya karena dia udah ahli dalam hal seperti itu, ya. Nah, hal-hal seperti itu disebut dengan peluang subjektif gitu ya. Jadi peluang subjektif ini tentu harus didasari oleh keahlian. Biasanya didasari oleh seberapa lama dia mengkaji tentang hal tersebut, gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan
kalian berapa peluang mahasiswa akan lulus kuliah kalau kehadirannya kurang dari 50%? Nanya ke saya yang mungkin agak berpengalaman gitu ya. Nah, bolehlah nanya ke saya ya. Kalau misalkan kehadirannya kurang dari 80%, peluang tidak lulusnya tinggi. Dan saya bisa ngomong gitu. Karena apa? Karena saya berpengalaman mengajar dengan mahasiswa yang kehadirannya kurang. Padahal saya belum pernah ngitung gitu ya. Tapi kalau misalkan Yasvi nanya ke Danti misalkan, ya berapa peluang? Terus kata Danti teh 0,5%. Nah, Danti kan belum pernah pengalaman apa-apa gitu. Jadi belum bisa diambil sebagai apa sebagai bukan pustaka ya, sebagai referensi gitu ya. Tapi kalau misalkan yang ngomongnya adalah yang berpengalaman dan dia memang berkecimpung dalam bidang itu bisa jadi referensi gitu ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi ada juga yang pembuatan peluangnya itu secara subjektif ya. Oke, nah sekarang tadi pemodelan stokastik, tapi model-model stokastik itu kan tadi kita ingin tahu sesuatu sama dengan pembobotnya dikali variabel acaknya gitu kan, ya. Nah, hal itu tidak lepas dari yang namanya proses, ya. Jadi kita akan bisa membuat suatu model kalau kita tahu prosesnya seperti apa, ya. Nah, jadi yang kita akan banyak bahas adalah prosesnya, yang kita sebut dengan proses stokastik, ya. Yang kita sebut dengan proses stokastik. Di sini proses stokastik adalah ya variabel acak xt. Nah, ini yang tadi ya. Jadi variabelnya variabel acak ya. Tadi kan saya menuliskan Y sama dengan alfa XT, tapi saya nulisnya yang versi ini ya. XT gitu ya. Seperti ini ya. Nah, jadi XT-nya itu disebut dengan variabel acak ST-nya itu adalah di dalamnya itu ada suatu proses yang namanya proses stokastik ya untuk XT. Dengan T-nya itu adalah parameter untuk setiap T tertentu ya, parameter. Jadi yang jadi patokan ya. X kalau misalkan Danti ya, parameternya adalah ketika dia kuliah 1 tahun di Departemen Statistik, gimana mungkin X-nya itu adalah masih culun 2 tahun udah agak-agak pede, setelah 3 tahun mulai nyari pacar misalkan seperti itu. X-nya itu ya. Nah, gitulah. Jadi kita akan lihat berdasarkan keadaannya T-nya ini. T-nya itu kita sebut dengan parameter ya. Patokan untuk dapetin nilai X ya. Jadi di sini jadi T-nya itu disebut dengan parameter yang mana setiap T itu adalah elemen dari T besar ya. Nah, dan maka variabel acak XT ini menyatakan keadaan pada saat T. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau misalkan dalam teori antrian ya, nanti Anda dapat antrian. Bank BNI bukanya itu jam 8 ya. Tutupnya itu jam 16 misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya jam 16 sudah nggak bisa ngantri ya. Jam 14 aja lah ya. Udah lebih dari jam 2 nggak bisa. Udah ditutup besok aja biasanya gitu kan ya. Jadi karena teori antrian ya sampai jam 2 lah. Ya. Oke. Nah, jadi di sini ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 jam. Ya. 6 periode waktu. Di sini ada 6 jam, di sini ada T1 mungkin, T1 di sini ada salah yang ini, apa bisa aja. T2, T3, T4, T5, yang ini T6 sebenarnya ya. Oke. Ya gitulah ya. Oke. Nah, jadi dalam 1 jam pertama ada berapa
pelanggan yang antri, gitu ya. Jadi T-nya itu sama dengan 1 ya, untuk time T-nya ini jadi jadi ngomongnya kalau jangan 1 ya. Dari jam 8 sampai jam 9 gitu kan? Ya. Di sini ada berapa orang yang antri? Gitu kan? Ya. Nah, jadi di sini T-nya itu adalah X, untuk T-nya itu adalah jam 8 sampai jam 9 ya. Jadi itu 9 dikurangi 8 1 sebenarnya ya. Ya, untuk 1 jam yang antri itu misalkan ada 4 orang seperti itu ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan untuk 2 jam ya bisa aja jadinya 7 orang. Jadi X T 2 ya. Oke. X T2 ya, periode kedua. Nanti kita akan lihat lagi ya. Oke, ada yang istilahnya itu uh, apa ya? Waktu ya T2-nya itu sebenarnya penjumlahan ya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini 1, berarti di sini periode 1, misalkan di sini ada 4 ya 4 ya. Kalau T2 berarti dia itu mulai dari sini ke sini. Nanti kita lihat dah perkuliahannya ya. Oke. Jadi kalau misalkan T2, misalkan di sini ada 4, saat saya buat lagi ya. Buat lagi aja di bawah ya. Misalkan bagi 5 aja supaya gampang ya. Oke. Nah, di sini misalkan ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Di sini T1 ya, periode 1. Ini periode 2. Di sini ada 1, 2 ya. Maka X kondisi yang antri pada saat T-nya 1 itu sama dengan 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kondisi yang antri pada saat X-nya 2 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ya kita lihat. Jadi untuk T ini selalu dihitung dari sini ya. Wah, mau 2 mau gitulah ya. Nanti kita di perkuliahannya kita akan lihat ya. Nah, terus Pak, kalau dihitungnya dari sini ke sini, terus dari sini ke sini itu apa gitu. Itu nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya sojourn time ya. Itu sojourn time biasanya kita lambangkan dengan S ya, seperti itu. Jadi S2 itu sama dengan T2 dikurangi T1 gitu. Sama dengan kalau di sini kasusnya adalah T2-nya yang ini itu ya 4, jadi di sini 2 gitu ya. Oke. Nah, itu akan kita pelajari nanti ya. Ya, oke. Mungkin kalau yang S1 udah inget ya, udah tahu ya. Oke, nah umumnya indeks T ini merupakan unit waktu umumnya ya, yang bersifat diskrit. Umumnya bersifat diskrit. Jadi yang pertama T itu bisa bukan waktu, yang kedua T itu bisa bukan diskrit. Benar nggak? Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi pada kasus kita lihat T, pada kasus pelantunan koin, XT merupakan hasil lantunan yang berurut. Jadi di sini T-nya itu adalah banyaknya lantunan. Ya. Jadi berapa keluar muka setelah 1 kali lantunan? Berapa keluar muka setelah 1.000 kali lantunan? Berapa keluar muka setelah 100 kali lantunan? Jadi di sini T-nya itu adalah banyaknya lantunan. Ya. Nah, dalam kasus pelantunan koin, T mungkin juga merepresentasikan jarak dari titik asal. Oke, sebelum ke sini ya, tadi juga yang lebih aplikatif adalah ya ke dalam inventory ya, atau di suatu pabrik ya. Nah, suatu mesin itu kan biasanya memproduksi, misalkan dalam sehari dia memproduksi 100 produk ya. Nah, misalkan 100 produk itu diproduksi dalam 10 jam. Jadi ada 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga, 1 jam dan seterusnya. Atau nggak jam lah ya. Ada produk 1 sampai 10 itu adalah T1.
Ya. Nah, sampai T2 adalah produk 1 sampai 20, produk 3, produk 1 sampai 30 dan seterusnya. Ya. Di antara produk 1 sampai 10 itu kan mungkin ada produk yang gagal. Ya kan? Nah, jadi X-nya adalah X T1 adalah berapa produk gagal dari output 1 sampai 10. Dari produk pertama sampai ke 10. Misalkan 0 ya mungkin aja 0. Ya, di situ nggak ada produk gagal. Nah, tetapi di produk ke-17 itu adalah produk yang gagal. Misalkan ya. Jadi di situ di T2 sama dengan 1. Terus produk ke-23 juga produk yang gagal. Ya. Jadi itu T, tapi cuma 1 ya. Produk 17 dan 23. Berarti T3-nya adalah 2. Sepertinya. Ya. Jadi T itu tidak harus waktu. T itu bisa aja banyaknya produk. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Jadi tidak harus waktu, T itu bisa aja banyaknya produk ya selain lantunan. T juga mungkin merepresentasikan jarak titik asal. Ya. Jadi ini adalah misalkan ini adalah apa di sini contohnya kabel, oke. Ini adalah kabel optik bawah laut yang menghubungkan Pulau Jawa dan Kalimantan misalkan. Ya. Nah, terus dari Jawa dan Kalimantan itu misalkan dia itu 100 kilometer, jadi kesananya itu 100 kilometer misalkan. T besarnya T. Ya. T besarnya itu 100 kilometer. Nah, tapi untuk setiap gulungan kabel atau setiap kabel yang diproduksi nanti ditempel-tempelin gitu kan. Setiap kabel itu misalkan panjangnya itu 1 kilometer. Ya kan? Nah, kita ingin menghitung berapa peluang terjadinya kerusakan dari setelah berapa peluang terjadinya kerusakan dari kilometer pertama misalkan gitu ya. Jadi kabel pertama nih ya. Nah, jadi untuk kilometer pertama misalkan di sini nggak ada kerusakan, berarti kan 0, ya kan? Nah, terus ternyata oh ada kerusakan nih di kilometer kedua, ada di sini ada 1 kerusakan misalkan. Ya, ada 1 kerusakan di situ. Berarti di sini T2-nya sama dengan 1. Setelah dilihat kilometer ketiga 0, ya. Terus kilometer keempat di sini ada 2 kerusakan di sini dan di sini. Berarti XT3-nya berapa? Masih 1, XT4-nya? Ya. Nah, jadi si T-nya itu di sini bukan waktu, tetapi bukan jarak. Banyak kerusakan X-nya, ya. Tapi T-nya itu jarak. Parameternya apa? Ya, yang kita lihatnya berdasarkan parameternya kan, ya. Sekarang kalau misalkan kamu siapa namanya? Nih ya, kalau misalkan saya nanya ke siapa? Ke Yudi, Widi. Kalau saya nanya ke Widi, misalkan, Nia cantik nggak? Nah, terus Widi itu nanya ke saya, parameternya apa gitu kan? Ya. Nah, untuk menghasilkan keputusan cantik atau tidak gitu kan? Cantik atau tidak itu X-nya, parameternya berdasarkan T-nya. Ngerti kan? Ya. Ini juga ya apa banyaknya kerusakan itu adalah X-nya, ya. Tapi parameternya adalah jarak, ya. Kilometer pertama, kilometer. Tapi di sini masih diskrit, benar nggak? Ya. Kilometer pertama, kilometer kedua, kilometer ketiga kan diskrit. Padahal sebenarnya kita juga bisa menghitung banyaknya kerusakan setelah 1,75 kilometer. Benar kan? Nah, berarti di sana T-nya bisa kontinu. Ya. Kita bisa menghitung banyaknya antrian setelah 1,75 jam buka. Bisa kan? Seperti itu. Berarti di sana kontinu atau diskrit? Kontinu. Ya. Jadi si T-nya tidak selalu diskrit. Apa? Dia itu memungkinkan kontinu. Walaupun tadi untuk berapa banyak produk yang rusak, ya di situ masih
kayaknya nggak mungkin continue juga gitu ya. Kalau di situ dia di situ. Ngerti kan maksudnya kan? Seperti itu. Oke. Nah, jadi eh T ini memungkinkan interval, memungkinkan jarak gitu ya. Nah, dalam suatu interval tertentu atau di sini misalkan jumlah mobil kecelakaan di sepanjang jalan raya, ya. Itu juga memungkinkan. Kan misalkan tol Jakarta Bandung ya, itu 150 kilometer ya. Nanti 1 kilometer pertama, oh nggak pernah ada kecelakaan. 2 kilometer, terus 3 kilometer, 4 kilometer, pas ke 90 kilometer, tiga, terus 100 kilometer, 90, jadi di sana banyak gitu kan, ya. Jadi untuk T tertentu di sana tinggi gitu ya. Nah, jadi ya apa di antara 90 dan 100 itu tinggi banget kecelakaannya misalkan seperti itu ya. Karena tracknya gimana atau gimana gitu ya. Nah, jadi ya di situ akan jadi kebijakan pemerintah di bahwa memperbaiki di situ gitu ya, perbaikan apa. Ya begitulah ya. Jadi T itu tidak selalu waktu, ingat ya. Dan apa eh, dia itu bisa juga continue. Nah, sebelum yang ini pengalaman saya ya pernah membantu mahasiswa S3 menggunakan proses stokastik untuk mengidentifikasi atau apa mengidentifikasi peluang terjadinya gempa. Oke. Okay. Kalau gempa itu kan di suatu daerah ya, itu kalau datanya gempa itu adalah kalau misalkan gempa terjadi dulu di Ambon misalkan ya. Itu kan datanya itu adalah dia latitudenya berapa, longitudenya berapa gitu kan? Ya. Atau apa teh? Latitude teh bahasa Indonesianya. Eh lintang dan bujurnya berapa? Gitu kan? Ya. Nah, berarti Pak kalau gitu bisa plain kok, nggak apa? Tidak berbentuk garis juga bisa, ya. Nah, terus yang berbentuk plain itu apa? Ya, plain itu apa sih bahasa Indonesianya? Ya, datar ya, tapi bukan datar, lupa lagi lah, pokoknya plain. Oke. Nah, jadi untuk ini ya berarti kan dia sebenarnya dimensinya ada dua, ya. Dari T-nya itu ada dua, T untuk long itu, T untuk latitude, benar nggak? Ya. Nah, jadi ya itu adalah poin proses juga, ya. Proses stokastik juga, tapi kita sebut dengan poin proses, ya. Oke, sebenarnya yang ini juga poin proses gitu ya, tapi sederhana lah karena itu mah dalam satu garis gitu ya. Tapi tidak harus satu dimensi, ya. Mungkin dua dimensi, ya. Bahkan untuk gempa ini kan pusatnya itu selalu tidak di permukaan kan. Pusat gempa adalah 10 kilometer di bawah tanah. Benar nggak? Ya, berarti bukan hanya longitude, longitude, tapi juga ada kedalaman. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi di sini T-nya ada 3. Ya. Jadi si proses stokastik itu memungkinkan untuk tidak hanya satu dimensi, tidak hanya satu garis saja. Mungkin dalam bentuk plane, mungkin dalam bentuk space. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Nah, tapi dari apa? Uh, ya, uh, untuk bentuk plane ataupun bentuk space itu kita sebut dengan proses titik, karena kita akan mencari peluang untuk titik longitude tertentu, latitude tertentu dengan kedalaman tertentu gitu kan? Ya, jadi kita sebut dengan proses titik. Tapi itu nggak akan Anda pelajari uh, di sini. Ya. Jadi kalau untuk proses titik mungkin Anda harus pelajari lebih lanjut. Oke. Okay? Oke, okay, ya proses stokastik dibedakan oleh ruang keadaannya. Oke, okay? Jadi atau himpunan kisaran T yang tadi saya sampaikan. Ya, oke. Okay? Yang memungkinkan untuk variabel acak XT dan berdasarkan kebergantungan antara nilai-nilai variabel acak XT. Jelaslah tadi juga ya. Kita menghitung T2, kita lihat T1-nya berapa kan? Ya, seperti itu. Nah, terus di sini oke, ruang keadaannya jadi
T-nya bagaimana gitu ya. Tadi kita juga ya berdasarkan T-nya bagaimana. Kalau T-nya waktu, kalau antrian ya seperti ini. Kalau misalkan T-nya itu adalah banyaknya produksi seperti ini gitu kan. Ya. Misalkan T adalah rentang waktu yang diamati. Oke. Notasikan T itu adalah elemen dari T besar ya. Untuk waktu kontinu, oke. Berarti untuk waktu kontinu notasikan titik pengamatan itu ya, titik pengamatan itu ya adalah dengan T kecil. Jelas? Seperti itu ya. Nah, untuk waktu kontinu dan untuk waktu diskrit, nah kita notasi biasa harus dinotasikan dengan N ya. Makanya tadi kalau misalkan waktu atau setelah jam 2 jam, jam kedua, jam ketiga, jam keempat gitu kan ya, atau kilometer pertama, kilometer kedua, kilometer keempat, biasanya kita menotasikannya dengan N ya. Kan N itu kan representasi jadi banyak dari banyaknya gitu ya. Tapi kalau continue, kalau kilometer ke 175, nah berarti itu continue kan ya. Notasikannya dengan T kecil, jangan dengan N kecil ya. Atau jam ke 1,75, ya itu notasikannya dengan T kecil, bukan dengan N kecil ya. Jadi kita sepakati bahwa notasi untuk yang bersifat kontinu kita pakai T kecil, dan notasi untuk yang bersifat diskrit kita pakai N kecil ya. Nah, tapi untuk penulisannya pun dibedakan ya. Yang mana X dalam kurung T atau kayak penulisan fungsi ini ya, itu adalah untuk variabel acak kontinu. Ya. Kalau T-nya variabel acak kontinu, penulisannya seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau misalkan T besarnya adalah dia itu diskrit, maka penulisan variabel acak diskritnya seperti ini. X indeks N. Ya. Jadi selain penulisan notasinya, juga penulisannya juga beda. Ya. Kalau yang kontinu pakai dalam kurung, bukan diindekskan. Kalau misalkan yang diskrit itu pakai indeks. Ya. Nah, baik X dalam kurung T atau X indeks N itu kita sebut dengan ruang keadaan. Ya, kita sebut dengan ruang keadaan. Ruang keadaan karena ya nanti ketika T-nya berapa atau N-nya berapa, keadaannya bagaimana gitu kan? Ya. Dan bisa berapa aja keadaannya, bisa apa aja keadaannya kan? Maka kita sebut dengan ruang keadaan. Ngerti kan? Ya. Nah, sedangkan si T tadi kan parameter ya. Nah, jadi kita sebut dengan ruang parameter. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian dulu aja.